Dinikahi CEO cantik. Bab 03. Kesialan beruntun. Mobil Porsche merah tersebut kini telah terparkir cantik di basement hotel. Kai yang juga telah memarkirkan motor di parkiran yang tersedia segera berlari menghampiri bapak penolong yang sudah berdiri di samping mobil tersebut. "Keningmu kenapa? Kok berdarah? Kamu jatuh dari motor," tegur bapak itu yang baru melihat jelas wajah Kai. "Ini sudah dari tadi, Pak. Gara-gara ditabrak sama wanita itu. Bapak tadi gak lihat karena gelap." "Oh, kirain kamu jatuh dengan motor. Bapak," ucap bapak itu seraya bernapas lega. "Tidaklah, Pak," ujarnya diikuti lengkungan senyum di bibir. "Sekarang bagaimana, Pak?" "Kok tanya saya? Tugas saya cuma sampai membawa mobilnya ke sini, kan? Soalnya saya gak tahu gimana caranya, Pak. Masuk ke dalam hotel saja tidak pernah. Apalagi pesan kamar. Kamu tinggal pergi ke resepsionis. Berikan KTP, check-in lalu kamu diberikan kunci kamar." "Pengalaman? Iya, Pak. Ish. Begini-begini, waktu muda. Bapak juga pernah bulan madu bersama istri di hotel." "Cie, asyik gak Pak?" tanya Kai dengan alis yang bergerak naik turun menggoda. "Kamu ini mau menginterogasi Bapak atau menolong wanita itu?" "Oh iya, sampai lupa." Kai menepuk kening lalu membuka pintu mobil dan segera mengangkat wanita mabuk itu. Membopongnya di depan tubuh dengan kedua lengannya. "Terima kasih ya, Pak. Sudah membantu saya." "Iya sama-sama. Jaga anak gadis. Orang. Jangan diapa-apain di dalam." "Pastilah, Pak. Saya masih takut dosa. Saya juga punya adik cewek di kampung. Doakan saja, siapa tahu dia jodoh saya." "Maumu. Namanya juga usaha Pak." Kai terkekeh geli. "Dasar anak muda. Tapi Bapak, doakan semoga kalian berjodoh." "Amin. Terima kasih sekali lagi. Saya masuk?" "Ya, Pak. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," balas bapak itu. Lalu mengayunkan langkah menuju parkiran motor. Sementara Kai langsung berjalan masuk ke dalam bangunan hotel membawa wanita yang masih saja meracau. Membuat keduanya menjadi pusat perhatian para porter dan room service. Kai salah tingkah, tapi tetap memberanikan diri melangkah masuk dengan lutut yang gemetaran. Membaringkan tubuh molek dari kedua tangannya ke atas sofa panjang yang berada di longe hotel. Kemudian melangkah menuju resepsionis seraya merogoh saku celana untuk mengambil KTP di dalam dompet. Tapi saat tak menemukan apapun, Kai akhirnya teringat jika dompetnya sudah tidak ada. Langkahnya langsung terhenti dan refleks berbalik kembali ke sofa di mana wanita cantik itu dibaringkan. "Ya Tuhan, aku harus bagaimana sekarang?" gumamnya kebingungan. Matanya melirik jam yang tergantung pada dinding berlapis marmer hotel tersebut. Sudah menunjukkan pukul 4:30 subuh, sebentar lagi azan subuh akan berkumandang. Tidak mungkin Kai akan terus berada di tempat itu. "Apa aku tinggalkan dia di sini saja? Ya, di sini pasti akan ada orang lain yang menolongnya nanti." Kai mengedarkan pandangan mengamati keadaan di sekelilingnya yang masih sangat sepi. Kemudian perlahan melangkah mundur dengan mengendap-endap, berbalik dan bersiap berlari. "Hei kamu yang kacamatanya pecah sebelah." Suara teriakan yang ditujukan padanya itu, sukses membuat langkah Kai tertahan, berbalik dan melengkungkan senyum tanpa dosa. Bapak, abis lomba lari ya, Pak?" Tanda tanya petik 2. Tanyanya melihat napas bapak itu yang sangat ngos-ngosan. "Sontoloyo, ini gara-gara mengejar kamu. Mana kunci motor saya?" "Oh, astaga, maaf, Pak, saya kelupaan." Kai segera merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan kunci. "Ini Pak, ini kunci mobil yang tadi." Bapak itu membarter kunci di tangannya. "Ya, sudah. Bapak pergi." "Iya. Tunggu, Pak, tahannya. Bisa minta tolong sekali lagi, gak?" "Apa lagi?" tanya bapak itu dengan nada kesal.
Karena Bapak sudah ada di sini, bisa tidak sekalian pinjam KTP-nya? Saya baru ingat kalau KTP saya ada di dalam dompet, dan dompetnya tadi dicopet orang, ungkap Kai. Cek, untung Bapak mengejar sampai sini. Ya, sudah pakai KTP Bapak saja. Kamu tunggu di sini saja. Jaga wanita itu, jangan ditinggalkan. Nanti ada orang mesum yang angkat dia, bisa bahaya. Kamu yang membawanya ke sini, jadi harus bertanggung jawab penuh dengan keselamatannya. Siap, Pak, ucap Kai dengan menyengir malu. Beberapa menit kemudian, bapak itu datang kembali dengan membawa kartu di tangannya. Nih, kamar 3202. Ucap sang bapak, sembari menyodorkan kartu pada Kai. Bapak sudah minta tolong pada resepsionis untuk menjaga wanita itu baik-baik. Wah, makasih, Pak. Terus kuncinya, mana? Pak, Allahu Robi. Ya, ini dia kuncinya. Kartu ini kamu tempelkan pada sensor di pintu nanti. Wih, keren ya, Pak. Astaga, kamu baru turun dari gunung. Jangan menghina Pak, dosa loh. Iya, nih ambil. Chart lock tersebut langsung diselipkannya di tangan kanan Kai. Naik lift tahu kan? Ya iyalah, Pak, saya gak segaptek. Itu juga, kantor saya yang sebelumnya juga gedung tinggi dan punya lift. Ya, sudah. Bawa dia cepat. Kasian, dia. Bapak gak ikut naik menemani saya. Saya hanya akan meletakkan wanita ini di kamar dan langsung pergi. Maaf, Bapak terburu-buru. Oh iya, namamu siapa lagi? Bapak lupa. Nama saya Kaindra Pak. Kaindra Alvareza, tapi dipanggil Kai saja. Kalau Bapak, nama Bapak, Harun Al-Hashim. Panggil saja Pak Harun jika nanti kita bertemu lagi. Baik, Pak Harun. Terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga kita masih berjodoh dan bertemu lagi. Saya sangat berutang budi pada Bapak. Tak perlu sungkan begitu. Saya hanya membantu sebisanya. Baiklah. Bapak harus segera ke masjid. Pasti sudah banyak jamaah subuh yang menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balas Kai, dan kedua lelaki itu akhirnya terpisah. Kaindra segera masuk ke dalam lift bersama wanita cantik di dalam gendongannya. Ting! Pintu lift terbuka di lantai yang dituju. Segera Kai melangkah keluar dan dengan mata yang mengamati angka-angka yang menempel di pintu. 3200, 3201, nah ini 3202. Segera, ditempelkan chart lock pada kotak sensor di bawah kenop pintu lalu membukanya. Suasana kamar yang tenmaram, langsung menyambutnya di dalam sana. Hanya sepercik cahaya dari lampu di luar gedung yang menerobos masuk. Menembus tirai-tirai dan sedikit memberi penerangan. Assalamualaikum. Permisi, saya masuk. Ya, Kai berkomat-kamit meminta izin pada sesuatu yang tak kasat mata, yang mungkin mendiami tempat itu seraya melangkahkan kaki masuk ke dalam kamar. Ya ampun, gelap amat. Apa karena ini banyak orang yang main ke hotel? Karena mau gelap-gelapan, gumamnya, melebarkan pandangan mencari keberadaan ranjang. Begitu menemukan ranjang, segera dibaringkannya wanita itu dengan hati-hati. Tapi tubuhnya ikut terjatuh ke ranjang karena wanita itu menarik dan kembali memukulinya. Jahat, Hiks, kamu jahat, asteris. Racaunya terisak-isak dan memukuli dada Kai membabi buta. Astaga Nona, Anda salah orang. Saya bukan laki-laki yang Nona maksud. Pekiknya mencoba melepaskan diri. Namun wanita cantik itu semakin menarik-narik dengan kasar dan memukulinya seperti orang kesetanan. Bukkk. Au, kedua tangan Kai langsung menangkup hidungnya sesaat setelah siku lancip wanita itu tanpa sengaja menghantam wajahnya. Darah segar langsung mengalir keluar dari lubang hidung dan menetes mengotori spray putih di bawahnya. Ya Allah, hidungku. Tidak patah, kan? Kai meringis kesakitan dengan posisi menelungkup di tengah ranjang.
Sementara sang wanita masih terus memukuli punggung serta menjambak rambutnya. Tak bisa begini. Anda sudah sangat keterlaluan Nona. Apa salah dan dosaku? Segera Kay mengerahkan tenaga mendorong wanita itu dan beringsut dari ranjang, tetapi wanita itu malah melompat naik dan bergelantungan di punggungnya. Kedua tangannya memeluk leher Kay. Sementara kedua kakinya melingkari pinggang Kay. Astaga, Nona. Kay bergegas melepas tubuh wanita itu dari tubuhnya, tapi wanita itu malah semakin menempel rapat, dan "Au, kenapa menggigitku?" Kay menjerit histeris saat merasakan gigitan keras di punggungnya. Tanpa sadar melepas kasar rangkulan wanita itu hingga tubuhnya terhempas ke lantai. Bukkk. Au, sakit. Wanita itu menggeliat kesakitan seperti cacing kepanasan di lantai. Astaga, aduh, maaf, saya tidak sengaja. Segera Kay melompat turun dari ranjang dan menarik wanita itu, membalikkan tubuhnya dan mengangkatnya. Sakit, hiks. Maaf, saya tak sengaja. Sakit, hatiku yang sakit. Kamu, laki-laki jahat. Kenapa tega berselingkuh dengan perempuan rendahan itu? Apa kekuranganku? Apa Hook? Tidak, jangan muntah dulu. Kay lantas berbalik dan melangkah ke arah bathroom. Hook, tunggu, tahan dulu. Hook, cairan dengan aroma amis bercampur alkohol seketika menyembur dan membasahi keseluruhan pakaian bagian depannya, bahkan sebelum Kay sempat membawanya ke bathroom. Bahkan dengan santainya wanita itu menggunakan lengan kemeja Kay untuk mengelap mulut. Astaga, teriaknya seraya melemparkan wanita itu begitu saja ke ranjang, cantik-cantik tapi jorok. Makinya kesal, wajahnya bergerak, menjauh sambil menahan napas karena bau busuk yang menyengat di pakaiannya. Ya Tuhan, lengkap sudah penderitaanku, rutuknya, segera berlari ke dalam bathroom. Membuka keseluruhan pakaian dan mengguyur tubuhnya di bawah pancuran air. Rasa perih pada luka di kening sudah tak dirasakannya karena terlalu pening, memikirkan situasi yang terjadi saat ini. 10 menit kemudian, Kay keluar dari bathroom dengan tubuh yang sudah bersih dan wangi. Mengenakan handuk putih bersih yang melilit di pinggangnya. Hanya menutupi sebagian tubuh bagian pinggang ke bawah, menampilkan otot-otot kotaknya di bagian perut. Sementara kacamata tak layak pakai itu masih bertengger manis membingkai matanya. Kini Kay semakin pusing. Pakaiannya, yang tadi terpaksa dicuci dengan sabun hotel dan dijemur begitu saja di dalam bathroom, saking paniknya, Kay bahkan ikut membasahi celana serta pakaian dalamnya. Sementara pakaiannya yang lain semua ada di dalam koper yang masih berada di mobil wanita itu. Tidak mungkin baginya berjalan turun ke parkiran hanya dengan memakai handuk. Memangnya Kay laki-laki apaan? Kay membuang napas kasar, berjalan menghampiri ranjang dan memandangi wanita yang saat ini berguling-guling serampangan di atas ranjang tersebut. Detik berikutnya, Kay lagi-lagi dibuat terperangah dengan mata membola. Sempurna begitu bawahan gaun wanita itu melorot naik ke atas dan memperlihatkan pakaian dalam berenda yang tipis dan mampu membuat otak Kay traveling kemana-mana. Astaga, aku tak melihatnya. Aku tak melihat apapun. Gumamnya memejamkan mata. Ya Tuhan, tapi aku melihatnya. Sangat warna merah. Sangat tipis, pekiknya histeris sambil mengacak-acak rambut.